بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk bersyukur. Insyaallah ini adalah hari yang sangat istimewa dalam puasa kita. Terangkan tadi diawali dengan hujan dan nanti malam ada gerhana bulan, plus ada bonus yang Allah telah berikan kepada kita sekalian setiap malam Ramadan. Mudah-mudahan bonus ini kita dapatkan nanti malam. Apa bonusnya? Utaqqa minan nar. Allah akan memilih di antara kita siapakah yang layak dibebaskan dari api neraka. Wa inna lillahi utaqqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan bagi Allah akan memilih di antara hamba-hambanya siapakah yang layak dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Kalau malam kemarin belum dapat, insya Allah malam ini kita dapatkan. Mudah-mudahan ya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas ya, tentang dua pintu surga utama. Kerangkan jadwal saya 2 kali di sini di perseri. Yang pertama adalah pintu yang pertama, nanti pertemuan berikutnya adalah pintu yang kedua. Saya awali dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat wa qada rabbuka. Dan Allah Rabbmu telah memberikan kepada engkau sekalian alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya engkau menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua lah engkau berbuat kebaikan. Jadi jamaah, ada dua pintu utama dalam diri kita ini yang sangat dekat dengan kita, yaitu pintu tauhid atau pintu keimanan. Yang kedua adalah pintu birrul walidain. Iman jamaah rahimahullah adalah anugerah Allah yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga kalau hari ini masih ada iman dalam diri kita, maka bersyukurlah, karena jenengan adalah hamba pilihannya dan jenengan adalah hamba yang sangat Allah cintai. Bagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan, Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun, kepada makhluk yang Allah cintai, Allah berikan dia dunia. Kepada makhluk yang Allah benci pun Allah berikan dunia. Jadi orang mukmin dapat dunia, orang kafir juga dapat dunia. Orang yang ahli taat dapat dunia, orang yang ahli maksiat juga dapat dunia. Peluangnya sama, sama-sama dapat dunia. Tetapi kata Rasul, walakinna Allah la yu'til imana illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidaklah memberikan iman itu kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Terus kalau hari ini masih ada iman, ayo kita jaga. Kita jaga betul, kita rawat, jangan sampai nyelintung, yaitu melakukan satu perbuatan yang zalim, namanya kesyirikan. Dan kalau misalkan seorang mukmin melakukan kesyirikan, itu musibah besar. Karena iman sebagai pintu awal kita masuk surga,
ternyata dibatalkan dengan kesyirikan. Jemaah rahimahullah, ada satu jaminan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau misalkan diri kita ini sebagai orang tua misalkan beriman, dan juga kita bisa mendidik anak-anak kita juga beriman dengan baik, subhanallah, jaminannya nanti akan Allah pertemukan di surga. Walladzina aman, dan ayah ibu mereka yang beriman, wong tua yang beriman, bapak yang beriman, ibunya juga beriman, wa tabba'athum dzurriyyatuhum biiman, sedangkan anak cucunya juga beriman, meskipun mereka tersebar di muka bumi ini di mana-mana, tapi kata Allah, al-haqna dzurriyyatuhum, nanti kelak di surga kami pertemukan kembali. Jadi jaminannya adalah iman. Sampai Rasul juga menjamin. Kalau ada orang mengatakan mudah-mudahan kita dapat syafaat kanjeng Nabi, tunggu dulu. Syafaat kanjeng Nabi itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Iman. Rasul tidak akan berikan syafaat kepada umatnya kalau dia itu imannya nyelentung. Artinya dia melakukan sebuah kesyirikan. Dalam satu hadis juga Rasul sebutkan bahwa kullu nabiyyin, setiap nabi itu yu'ti dakwatahu makbulan, setiap nabi itu diberikan jatah doa itu mustajabah. Atau di yang lain, inna likulli nabiyyin dakwatan mustajabah, sesungguhnya setiap nabi itu punya jatah doa mustajabah. Faktabatu dakwati, tetapi saya ini kata Rasulullah menyembunyikan jatah doa mustajabah. Tetapi yang lebih lain, fa'ajal dakwatu, nabi-nabi lain sudah mengungkapkan semua doa-doa mustajabahnya. Ketika menghadapi umatnya, diungkapkan doanya itu. Nabi Lut misalkan jengkel lihat umatnya itu melakukan LGBT, maka Nabi Lut berdoa, akhirnya umatnya dihancurkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh juga demikian. Semua nabi lain sudah memakai jatah doa-doa mustajabah. Tapi Rasul mengatakan, "Fahtaba'tu dakwah." Aku sembunyikan doaku ini. Dan Rasul sangat sabar. Untuk apa? Syafa'atan li ummati. Fahiya na'ilatun man mata la yusik bila syai'. Dakwaku nanti, doaku nanti itu sebagai syafaat untuk umatku. Siapa pun akan dapatkan syafaat itu dengan syarat man mata la yusik bila syai'. Ketika dia mati tidak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman orang iman jaminannya sangat paten. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, imannya dijaga, jangan sampai terkotori. Walam yalbisu bisul, imannya itu tidak bercampur kezaliman, bersih imannya, murni, istiqomah dengan keimanannya, tidak bercampur kezaliman. Jaminannya ulaika al-amnu wa muhtadun, mereka dapat keamanan dan mereka dapat jaminan hidayah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Rasul membaca ayat ini, para sahabat protes, ya Rasulullah, kamina la yadud nafsah. Bukan Nabi, ini ayat yang sangat berat bagi kami karena ada kezaliman di dalamnya. Siapa sih dari kita ini nggak kotor berbuat dosa, berbuat zalim? Kami semuanya nggak sempurna sebagaimana panjang sempurna. Pasti kita berbuat kezaliman, dosa dan sebagainya. Ini berat ya Rasulullah. Maka Rasul pun mengatakan zalim di sini bukan dosa, tetapi adalah kesyirikan. Bagaimana wasiat Luqman pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat atau kezaliman sangat nyata. Maka jemaah rahimakumullah, iman kita jaga jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Sebab kalau sudah jatuh kepada kesyirikan, maka pintu surga itu tertutup rapat. Sehebat apapun amal soleh kita dalam pandangan kita dan dalam pandangan manusia,
Kalau sudah kita mati dalam keadaan kesyirikan, maka pintu sudah tertutup dan semua amal-amal kita ini dihapus oleh Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zumar ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Lain asrokta, kalau engkau tetap dalam ijtima kesyirikan, lain asrokta, engkau tetap syirik, melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahbatonna amalika, ada lam takkid dan nun takkid, kemudian mengapit fi'il mudhari', yahbatul ihtabatu yahtabitu, yahbatonna, artinya yahbatul itu menghapus, hari ini besok dihapus, maka amal-amal kamu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhapuskan, walatakunana minal khasirin, dan kamu adalah orang yang merugi, seolah-olah membawa pahala yang sangat banyak di hadapan Allah, ternyata semua amal-amal soleh itu Allah hapus, udah nggak ada, sehingga nggak dapat apa-apa, hilang semuanya. Kenapa? Kesyirikan itu. Makanya hati-hati. Bahkan Allah haramkan bagi hambanya ketika dia itu mati dalam keadaan musyrik untuk masuk surga. Haram hukumnya, nggak bisa masuk surga. Hati-hati. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad harama Allah 'alal jannah, maka Allah haram baginya untuk masuk surga. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Ini pintu yang pertama adalah keimanan. Jaga betul iman kita, ya, jangan terkotori dengan kesyirikan. Sebab kalau sudah syirik ini masuk dalam hati kita dan kita nggak bisa bertobat, subhanallah, ya, kita akan merugi dunia dan akhirat. Doa-doa kita rahimahullah itu akan Allah ijabahi karena ada iman. Amal-amal soleh kita ini rahimahullah akan Allah terima karena ada iman. Sehebat apapun dosa kita, sampai disebutkan dalam sebuah hadis qudsi itu, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau anna dzunubak, kalau seandainya dosa-dosa kamu itu memenuhi langit dan bumi, ada enggak dosa itu memenuhi langit dan bumi? Ya, enggak ada. Ini kan satu simbol bahwasanya nek wis paling kebacut di menungso, karena dosanya udah memenuhi langit dan bumi. Makanya Allah memakai harful lau, ini kan mustahil. Seandainya dosa-dosa kamu itu memenuhi langit dan bumi. Summa yastaghfiruni, kemudian engkau memohon ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka akan aku ampun dosa kamu, wala ubali, dan aku enggak peduli malam takun sunnah, selama engkau melakukan kesyirikan. Jadi selama kita ini bertauhid, punya keimanan, sehebat apapun dosa-dosa kita, subhanallah, akan Allah ampuni jemaah. Makanya jangan khawatir, ya, iman ini masya Allah, ya, ini modal yang sangat mahal, ya, dengan tumbas dan pundi buatan modal yang sampai sebelah iman tidak ada. Orang tua belum tentu bisa mewarisi iman pada anak-anaknya, belum tentu, karena iman ini sebenarnya given karunia Allah. Makanya tadi di awal saya katakan bersyukurlah kalau hari ini masih ada iman di hati kita masing-masing. Makanya kemudian panggilan puasa itu juga untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nanti malam dapat bonus ampunan Allah pun juga diberi pada hamba-hambanya yang punya iman keimanan. Makanya ada dua hadis Nabi
untuk meraih anugerah nanti malam itu yang hampir sama redaksinya, tapi beda hukumnya. Yang pertama, hadisnya jelas, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufilau ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, hukumnya wajib dengan penuh keimanan dan berharap ridho Subhanahu wa taala pahalanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah. Pasangannya nanti malam apa? Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala Subhanahu wa taala, sama ghufrul ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa telah. Nah, jawab rahimahullah, kalau kita merujuk kepada hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana beliau menceritakan tentang puasa dan qiyam Ramadan bersama Rasulullah, beliau menceritakan seperti ini. Sumna ma'an Nabi, kami ini berpuasa bersama Rasulullah. Wa kumna ma'ahu, dan kami juga melaksanakan qiyam mulai bersama beliau. Siangnya berpuasa bersama Rasulullah, malamnya sholat berjamaah qiyam mulai bersama Rasulullah. Nah, Rasul paham betul tentang kondisi umatnya. Kalau saya keluar setiap malam untuk berjamaah qiyam mulai di Ramadan, bisa jadi dianggap sholat tarawih hukumnya wajib. Maka kemudian ada beberapa malam itu Rasul itu nggak keluar dari tempat tinggalnya untuk berjamaah di masjid bersama para sahabat. Ketika itu para sahabat menunggu sampai malam. Nah, sehingga setelah beliau itu keluar, beliau pun dawuh, innahu man sholla ma'al imam hatta yansarifa, sesungguhnya siapapun yang sholat qiyam mulai Ramadan bersama imam berjamaah hatta yansarifa, sampai dia selesai. Di paketannya sholat tarawih dan witir, hatta tutiro, sampai dia witir, kutiba lahu lailatul, maka dicatat pahala sempurna satu malam. Sama ini panggilan iman. Jadi ternyata puasa Ramadan di siang hari panggilan iman, kita melaksanakan puasa Ramadan. Nanti malam yang mulai juga panggilan iman untuk sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu yang paling utama berjamaah sampai selesai. Ini cara-cara kita jamaah rahimahullah agar kita mendapatkan kemuliaan yang namanya uttaqwa minan. Baik, kita ini diberikan dari siksa api neraka. Terakhir, nah, di antara doa yang Rasul ajarkan agar iman kita terjaga dan kemudian nanti malam kita dapat ampunan, dapat bonus yang berlimpah, itu kan? Nah, itu adalah doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa yang kedua, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ini kita baca ya nanti malam. Yang pertama sudah hafal kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jenengan ini Maha Pemaaf dan jenengan remen kepada orang yang minta maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Yang kedua, Allahumma a'tik riqabana, ya Allah, jenengan hapus nama dalem wali koba abaina, dan nama bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan nama ibu kami, minanar, dari deretan orang penghuni neraka. Dihapus jamaah dan kemudian masuk ke surga. Nah, ini bisa terjadi karena ada iman. Maka pintu yang pertama adalah iman. Kita jaga betul rahimahullah, jangan sampai lepas. Nah, di antara ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika nanti jenengan bisa merasakan ciri yang bisa didapatkan, ada sebuah kenikmatan di awal nanti ingin kita rasakan. Nanti kan kita mendapatkan 3 kenikmatan sekaligus. Pertama, kenikmatan ketika nazak syakaratul maut, bil iman. Yang kedua, kenikmatan di alam barzakh, bil iman. Yang ketiga, kenikmatan kelak di yaumil akhir, di akhirat. Nah, nanti jangan akan merasakan
kenikmatan orang beriman itu ketika dia nazak sakaratul maut. Ya. Mungkin dengan ngomong kemeruh Ustaz tentang nazak ini kok. Saya lucu sebuah hadis Nabi. Sebutkan falikal mukminun biliqa'i rabbi. Orang mukmin itu senang ketika dia nazak sakaratul maut bertemu Allah Subhanahu wa taala, senang zaman. Bisa, jangan khawatir. Baca hadisnya. Sebagai penutup kajian kita pada sore hari ini. Faqad rawiya Anas bin Malik. Disebutkan dari Anas bin Malik, an Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia bersabda, "Man ahabba lika Allah, ahabba lika Allah." Barang siapa yang dia itu cinta ketemu Allah, senang ketemu Allah, maka Allah pun juga senang ketemu hamba tersebut. Wa man kariha lika Allah, kariha lika Allah. Dan barang siapa yang benci ketemu Allah, yaitu kematian, maka Allah pun juga benci ketemu hamba tersebut. Rasul dawuh ngeten iki di hadapan para sahabat, plus juga ada keluarga beliau, ada istri-istri beliau. Maka Aisyah pun ngatu. Qalat Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kami tahu maksud hadis panjenengan itu tentang kematian." Maka beliau mengatakan, "Inna la na'ul maut ya Rasulullah." Sesungguhnya kami ini benci kematian. Sudah lumrah manusia itu benci kematian. Gitu. Kita semua ini benci kematian. Kepingin urip selawas-lawas. Pemene kadung enak kepingin urip selawas-lawas. Ada ibu ya berdoa, ya Allah dengan paling kula ini umur panjang supaya saged nyaksiaken anak kula niki rabi. Nek wedok dadi waline. Dikasih usia panjang. Menangi anaknya rabi. Mari anak rabi ndonga mali, ya Allah dengan paling kula ini usia panjang supaya saged gendong putu. Duwe putu ndonga mali, ya Allah dengan paling usia panjang, ya Allah semoga kalau saged nyaksiaken putu kula nikah terus dan TI zaman. Ya. Inna la naqul maut, kita ini benci kematian. Maka Rasul pun dawuh, ya Aisyah, laisa kadzalik. Aisyah bukan seperti itu kan. Walakinnal mu'mina, tetapi orang mukmin itu idza hadarahul maut, orang mukmin itu ketika datang kematian, nazak suatu maut, husiro biridwanillahi ta'ala wa karamati, langsung dengan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya dan kemuliaannya. Ketika kita ini nazak jamaah, jangan khawatir, ya. Allah berikan kabar gembira dengan keridhoannya dan kemuliaannya. Falaisa sayyun ahabba ilaihi mimma amamahu, dan tidak sesuatu yang paling dia cintai ya kecuali apa yang nampak di depan matanya. Masya Allah, dengan nanti ketika nazak wis diketokno swarga dan khawatir. Kenapa? Bil iman dan iman. Fa ahabba lika Allah wa ahabba lika Allah wa ahabba lika Allah, maka dia pun senang enggal-enggal ketemu Gusti Allah, dan Allah pun juga senang ya ketemu dengan hamba tersebut. Ini orang beriman, ketika dia nazak ditampakkan sesuatu yang sangat membahagiakan, dia di surga. Sebaliknya, wa inal kafir, sesungguhnya orang kafir itu idza hadarul maut, ketika datang kematian, usira bi azabillahi wa uqubatihi, ditampakkan kabar gembira tentang azab dan hukumannya. Falaisa sayyun aqra ilaihi mimma amaw, dan tidak yang nampak di depannya itu yang paling dia benci. Wis diketokno di depan matinya itu azab. Nah, murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fakaniya ika Allah wa kanulika, maka dia benci ketemu Allah dan Allah pun benci ketemu. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika sampun sumare, nah, nanti kita akan digotong, ya, digotong. Ini istilah wong Jawa itu rudo papat rupa manungso, rudo papat rupa manungso, gitu ya.
Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul sabda, "Iza wudi'atil janazah," nalikane jenazah itu diletakkan. Ya. Fahtamal rijal al-a'naqi, kemudian digotong oleh manusia di pundak-pundak mereka. Wow, dua bapak dua manusia. Ya, digotong. Saya gak digotong, saya digledek macam ya. Jadi zaman dia digotong. Fa'in kanat solihatan, nalikane jenazah itu piyantun soleh, piyantun sae, beriman, dia berkata, qolat qaddimuni, cepet-cepet aku ndang budalno, cepet-cepet aku ndang budal. Jadi jenazah itu mau sakit ngomong jamaah. Hanya kita nggak dengar saja. Ngomong, ayo nak cepet aku ndang budal, cepet ndang budal. Karena sudah ditampakkan kenikmatan dari ketika dia nazar seperti itu. Maka di alam barzah pasti lebih dahsyat kenikmatannya. Nah, kemudian cepat aku. Sehingga hukumnya itu makruh jamaah. Kalau ada jenazah nggak dendam dirawat, harus segera diramut, kemudian dimakamkan. Kemudian wa in kana ghairu sholihatin, nalikane jenazah niku wau piyantun awon, ya, elek, tidak soleh, tidak beriman, tolak, maka dia berkata di ahliyah pada keluarganya yang gotong itu, ya wailaha aina zabuna biha, wahai celaka kamu, mau bawa kemana aku ini? Balik, mau dibawa kamu makan, oh balik. Ini cara Jawa ini mesu di terpincu, ini poso kakak ungkap ya, poso dibawa kakak. Ya wailah, celaka kamu, balik pulang kamu, tinggalkan kamu bawa kamu ke kuburan. Rasulullah kemudian berkomentar, yasma'u sawtaha kullu syai'in ilal insan. Suaranya jenazah itu didengarkan semua makhluk subhanahu. Semua makhluk itu bisa ngomongno suara jenazah itu. Kecuali manusia. Manusia kasih ngomongno. Kenapa demikian? Walau sal insanu la sirqa, kalau seandainya menungso iku iso ngrungokno suarane jenazah iki wau la sirqa semua kabeh sampai mayu kabeh bisa diuntal jenazah iki. Lho si orang tiba ngomong untal. Oke. Jadi jauh rahimahullah sekali lagi pintu surga yang pertama adalah iman. Dan kita sebenarnya sudah punya modal. Kita jaga betul iman ini jangan sampai lepas. Dengan rayuan apapun jangan sampai lepas. Kita jaga anak-anak dengan keimanannya. Kita didik mereka untuk selalu menjaga imannya. Sebab kita kepingin di dunia kita berkumpul dengan keluarga kita, kelak kita di akhir juga berkumpul dengan anak dan istri kita dengan iman. Mudah-mudahan kita semuanya ini, Allah diberikan kekuatan iman wal Islam, sehingga bisa istiqomah dengan keimanan tersebut. Insyaallah bisa husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian sebagai pintu pertama kita. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke pintu yang kedua, yaitu pintu birrul walidain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.